Hai, kenapa ada teman yang tidak menghargai kita? Kenapa kita tidak pernah dianggap dalam pergaulan, tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diremehkan? Kalaupun kamu tidak, itu bukan masalah geng kita. Sama saja dengan kantor kelompok kita, 1 atau 2 kali tidak masalah, tapi kami bermain terlalu banyak. Daripada bertanya pada mereka, tanyakan pada diri Anda alasannya. Mungkin salah satu faktornya adalah kamu terlalu terbuka dengan mereka. Mungkin ada terlalu banyak kelemahan yang terlihat jelas. Kamu ceritakan semua masalahmu pada mereka, mereka mengetahuinya. Jadi jangan mengkritik pendapat mereka hanya karena mereka menganggap kita menjadi orang yang lemah. Alexander Pope pernah berkata, hidup bahagia, hidup penuh kedamaian adalah saat kamu tahu kapan harus merahasiakan dan kapan harus mengungkapkan sesuatu. Semakin terbuka kamu pada orang lain, semakin rendah pula harga dirimu. Semakin misterius kita, semakin besar pula harga diri kita. Lebih terbuka kita terhadap orang lain, tapi selalu pendiam dan tidak pernah dogmatis terhadap diri sendiri. Terbuka boleh saja, tapi selalu ada batasnya. Ada yang bisa dibuka, ada yang tidak bisa dibuka, dan apapun itu besar rencana di awal. Menjaga rahasia rencana besar kita adalah tanggung jawab kita. Sangat membantu mengingat ketika kita mulai membicarakan rencana besar itu. Bukan sekedar dukungan yang kita dapatkan, melainkan dukungan yang paling besar. Sekalipun kita mempunyai orang-orang yang mendukung kita, itu akan menjatuhkan kita, tapi sebagian kecil. Jika kita tidak memiliki kekuatan mental yang cukup untuk mendengarkan mereka, maka rencana besar kita akan gagal. Itu hanya sekedar percakapan. Rencana besar bergantung pada apa yang utama dalam hidup kita. Oleh karena itu, rencana kita jelas berbeda dengan rencana orang lain. Namun hal ini tidak perlu, hanya karena rencana kita berbeda. Mengetahui itu cukup, berlatih itu cukup, terus-menerus beritahu orang lain meskipun hanya sedikit tentang apa yang penting dalam hidup. Jika kita memberitahu orang lain dengan mudah, mereka mungkin akan mencoba dan memengaruhi kita. Yang terakhir, walaupun kita sudah yakin dengan rencana yang telah kita buat, kita harus berani mengubah pilihan. Bersikap tenang, seperti contoh, bergerak seperti demam, bekerja keras dalam diam. Bekerja dan biarkan kesuksesan menjadi kebisingannya. Yang kedua adalah masalah pribadi. Bicaralah dengan orang lain tentang masalah pribadi, meskipun hal ini dapat membantu meringankan beban dan pikiran kita, namun sebenarnya hal tersebut bukanlah ide yang baik. Karena banyak orang dalam kehidupan kita yang jarang memberikan informasi yang memadai. Bagian cerita ini bisa menjadi senjata yang melemahkan kita ketika kita dan mereka berkonflik. Privasi sangat membantu kita ingin menghindari hidup kita dirusak oleh orang lain. Ketika Anda menyampaikan kekhawatiran Anda kepada orang lain, informasi tersebut dapat disalahgunakan dan digunakan untuk tujuan yang tidak pantas. Oleh karena itu, melindungi kerahasiaan pribadi Anda akan meminimalkan risiko penyalahgunaan. Ketika kita mendengar informasi tentang hal-hal umum seperti itu, mulut kita gatal untuk membicarakan masalahnya, lalu menyesalinya setelah kita melakukannya. Itu sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Jadi, kamu harus menanggungnya. Kami sangat ingin seseorang memberitahu. Jadi, kami memilih seseorang yang sangat akurat dan dapat dipercaya agar merasa aman dan terlindungi. Pejuang yang baik siap menunjukkan kelemahan dan kepedihannya kepada orang lain. Yang ketiga, keluarga dan hubungan Anda. Masalah keluarga, serahkan pada keluarga. Masalah dengan pasangan, kami tolong beritahu pasangan Anda. Yang terpenting untuk keluarga Anda adalah jangan sampai keluar karena berbahaya bagi orang lain yang kamu kenal atau orang tua yang kamu kenal.
Menjaga kerahasiaan masalah keluarga dan hubungan membantu menjaga keseimbangan antara privasi dan hubungan. Ketika Anda berbicara dengan orang lain tentang masalah pribadi Anda mungkin tidak yakin bahwa informasi tersebut akan disampaikan kepada orang lain. Hal ini melemahkan keaslian dan keterbukaan hubungan kita. Menjaga masalah keluarga dan hubungan tetap pribadi dapat membantu membangun hubungan yang lebih sehat dan kuat. Dalam beberapa kasus, masalah pribadi ini dapat memengaruhi kehidupan Anda di luar rumah dan juga dapat memengaruhi pekerjaan serta hubungan Anda dengan orang lain karena menjaga privasi keluarga dan hal-hal lain mungkin berdampak. Dengan kekacauan, Anda dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan serta melindungi rahasia keluarga. Cobalah untuk melindungi harta benda dan martabat keluarga Anda dari pandangan orang lain. Masalah keempat adalah masalah tentang keuangan. Salah satu hal yang merusak persahabatan dan kekeluargaan adalah pinjam-meminjam uang. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menjaga kerahasiaan informasi keuangan Anda, karena informasi tersebut bisa sangat sensitif dan bersifat rahasia. Meminjamkan uang kepada orang lain atau membicarakan uang terkadang dapat menimbulkan ketegangan atau masalah di antara kita, sehingga ketika kita membicarakan uang dengan orang lain, kita tidak merasa malu dan mungkin terlihat mampu menjaga hubungan dengan orang lain. Menjaga kerahasiaan informasi tentang keuangan kita berarti tidak seorang pun akan merasa terhina atau frustasi dengan informasi yang kita berikan. Selain itu, menjaga kerahasiaan uang memungkinkan Anda lebih fokus dalam mengolah uang. Bersikap terlalu terbuka mengenai keuangan dapat membuat Anda mengikuti saran dan pendapat orang lain. Hal kelima adalah ambisi Anda sendiri. Menjaga kerahasiaan ambisi Anda mungkin perlu dipertimbangkan dalam beberapa situasi, dan situasi lain mungkin tidak dapat memahami atau mendukung ambisi Anda. Menyimpan informasi tentang tujuan Anda akan membantu Anda mempertahankan antusiasme dan motivasi untuk mencapainya. Ingat, Anda ingin tahu bagaimana memulainya. Orang tahu cara mengatasi tujuan keenam Anda. Menjaga kerahasiaan perbuatan baik dan membantu orang lain bisa jadi lebih sulit daripada membeberkan perbuatan buruk. Meskipun kedua tindakan di atas merupakan tindakan yang memalukan bagi manusia, dampak pertama bisa lebih berbahaya karena merusak integritas dan berdampak negatif pada keamanan. Maka dari itu, rahasia kebaikanmu, cara merahasiakannya memang sulit, tapi berusahalah dan jagalah. Semua rahasia dan harus disembunyikan. Dalam pertemuan dengan Umar bin Khattab, saya diberitahu bahwa kebaikan selalu ada pada orang yang menyembunyikan rahasianya. Kenyataannya, tidak ada rahasia yang bisa bertahan lama. Cepat atau lambat, rahasianya akan dibagikan kepada orang yang tepat dan juga pada waktu yang tepat. Terima kasih, saya harap ini bisa membantu Anda.